Saudara, senang bisa bersama dengan saudara kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Harapan saya dan juga doa saya, semoga saudara senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan, tetap mendapatkan penghiburan dan juga kesehatan di tengah-tengah kehidupan saudara bersama dengan keluarga. Saudara, pernahkah saudara berada dalam situasi tanpa pengharapan? Mungkin karena sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, keuangan yang tidak terlalu pas sesuai dengan yang saudara harapkan, atau juga ada masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga yang kadang-kadang membuat orang harus meneteskan air mata. Apakah saat ini yang tersisa hanya tangisan, kekecewaan, dan mungkin juga ada duka cita? Program Figur hadir saat ini di ruang dengar Anda untuk mengajak saudara kepada pribadi yang kepedulian dan kasihnya tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Ia akan mengubah duka cita saudara menjadi sukacita, keputusasaan saudara menjadi penuh dengan pengharapan. Karena itu, tetap ikuti acara ini. Saya, Yohanes, dari studio menyampaikan selamat mendengarkan. Saudara, ada teriakan-teriakan di jalan, di kalangan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Najis, najis. Demikianlah teriakan orang-orang yang dinyatakan terkena kusta. Dan mereka tidak boleh berkumpul dengan orang-orang yang sehat, termasuk dengan keluarga. Mereka harus berpakaian yang dicabik-cabik, rambutnya harus diurai dan kusut, dan dari wajahnya tidak ada pancaran kehidupan. Seperti tanpa pengharapan. Dan memang saudara, tidak ada pengharapan. Orang-orang yang melihatnya pun pergi menjauh. Mengapa saudara? Karena kalau mereka bersentuhan dengan orang kusta, maka mereka menjadi najis. Ya, memang tidak pernah terbayangkan jika hidupnya akan sesengsara ini. Bukan saja ia harus bergelut dengan sakit kustanya, namun ia juga mengalami tekanan batin yang begitu dalam. Seperti orang bilang, hatinya disayat sembilu. Rasa malu, sedih, kesepian, dan semuanya telah merasuk jiwanya. Dulu ia bisa bersama-sama dengan keluarga untuk merayakan Paskah, bergembira, tertawa bersama-sama, membawa korban kepada Tuhan. Ya, ada tawa kebahagiaan di bibirnya, dan dari wajahnya terpancar kehidupan yang penuh dengan sukacita. Namun itu dulu, sudah berlalu semuanya. Semenjak ia terkena kusta dan dinyatakan najis oleh imam, yaitu orang yang dipercaya menilai apakah orang itu kena kusta atau tidak, maka kegelapan menyelinap masuk di relung hatinya. Gelap semuanya. Pengharapan dan kebahagiaan berangsur pergi meninggalkannya. Yang tersisa hanyalah kekecewaan, kepedihan, dan keputusasaan. Sepi sendiri, tanpa ada yang memperhatikan. Ya, saudara, orang yang terkena kusta harus keluar dari rumah dan keluarganya yang telah bersama-sama selama ini. Ia harus terpisah dengan sahabat-sahabat, bahkan teman sepermainan di masa kanak-kanaknya. Sekarang dia harus menjauh dari kehidupan keramaian
dan dia harus menutupi mukanya dengan selubung. Dan setiap bertemu dengan orang, ia tidak boleh bertegur sapa kecuali mengucapkan kalimat, "Najis, najis, najis, najis." Bahkan seekor domba lebih berharga dari dirinya yang kini terperosok ke lembah nista. Ia terputus dengan dunia orang hidup dan hanya kegelapan yang menyapa hatinya. Seandainya aku sehat seperti dulu, pastilah aku tidak seperti ini. Sepi, dingin, seperti berada dalam dunia orang mati, penuh dengan kegelapan dan tanpa cahaya. Sekali-kali ia melihat tangannya, berharap kalau sakit kustanya sudah lenyap. Masih ada menempel di tangannya, bahkan di sekujur tubuhnya. Apa salahku? Apa dosaku? Kurangkah persembahanku kepada Tuhan? Dia mendesah panjang dan matanya berkaca-kaca menahan penderitaan yang tiada kunjung hilang. Saat ia sedang merenung dari kejauhan, ia mendengar keriuhan orang yang datang. Lagi-lagi dia, sudah biasa. Toh aku juga tidak bisa bersama-sama dengan mereka, bergembira, bersukacita. Ingin rasanya ia bergabung dengan mereka, namun sakit kustanya memaksanya untuk diam. Dan ketika ada orang yang mendekatinya, maka dengan spontan ia berkata, "Najis, najis, najis." Tapi di dalam lubuk hatinya yang terdalam, ia tetap ingin sehat. Ia ingin kembali kepada keluarganya. Ia ingin kembali ke tengah-tengah masyarakatnya. Tapi bagaimana caranya? Dan ia tahu juga bahwa orang-orang yang ramai-ramai datang itu sedang mengikuti seseorang pribadi yang terkenal di masa itu. Pribadi yang selalu membuat tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat. Tapi ia ragu. Apakah pribadi itu mau menyembuhkannya? Apakah mau bertemu dengan dia? Ia kumpulkan seluruh keberaniannya. Dan ia melawan ketakutan sekalipun hukuman bisa saja menimpanya. Sebab sebagai seorang yang terkena kusta, ia dinyatakan najis dan tidak boleh menunjukkan diri di tengah-tengah keramaian. Namun tekadnya sudah bulat. Dia sudah siap menerima semua risiko yang harus dihadapi. Bahkan bisa-bisa ditangkap dan diadili atau dilempari batu. Akhirnya ia memberanikan diri dengan wajah tertunduk, datang dan sujud menyembah kepada pribadi itu. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang masih ada, ia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Dengan harap-harap cemas, apa yang akan terjadi dengan dirinya? Entahkah diusir oleh orang banyak, atau bisa juga ditangkap dan diserahkan kepada para imam. Namun sementara ia menanti apa yang akan terjadi, ia begitu kaget dan terkejut saat tangan pribadi itu yang bernama Yesus Kristus menyentuh tubuhnya dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Tidak pernah ia bayangkan sebelumnya bahwa ia akan disentuh oleh Yesus Kristus. Karena ia sadar dan tahu benar bahwa setiap orang yang bersentuhan dengannya pastilah akan menjadi najis. Tetapi Yesus menyentuhnya dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ini sangat berbeda, tidak pernah dibayangkan. Yesus bukan saja menyentuhnya, tetapi juga menyembuhkannya. Inilah untuk pertama kalinya ia disentuh oleh orang
apalagi orang itu adalah guru yang berkuasa saat itu. Ia bukan saja merasakan kesembuhan dari kustanya, namun ia juga mendapatkan kesembuhan dari batinnya yang tertolak selama ini. Yesus menerima dan menyembuhkannya. Dan kegelapan dalam hatinya seketika itu juga lenyap, digantikan dengan terang yang nampak dari cahaya wajahnya. Ia bisa membuka selubung wajahnya dan dapat menatap semua orang dengan penuh kebahagiaan. Tidak perlu ia harus berteriak-teriak, "Najis, najis." Sebab Yesus, imam besar, telah mentahirkan kehidupannya dan memberikan kebahagiaan yang sejati. Kini ia bisa menjalani hidupnya dengan sukacita, sebab Yesus telah mengubah duka cita menjadi sukacita. Keputusasaan menjadi penuh dengan pengharapan, kegundahan menjadi damai sejahtera. Dulu ia menangis meratapi nasibnya yang dianggapnya tidak beruntung. Namun kini ia menangis karena terharu dengan kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupannya. Semuanya terjadi karena ada pribadi yang peduli, pribadi yang mengasihinya, dan pribadi itu, kepedulian dan kasihnya tidak pernah berubah, dan sama bagi semua orang yang mau datang kepadanya memohon pertolongan, sama seperti yang sudah dilakukan oleh si kusta yang kini telah menjadi tahir. Dia menunggu saudara saat ini. Saudara merasa tertolak, saudara galau, sedih, pribadi ini tetap sama, tidak pernah berubah. Datang kepadanya, dia menerima dan memulihkan kehidupan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah kita pelajari bersama-sama tentang pribadi yang bernama Yesus, yang memberi keceriaan kepada si kusta, yang dahulu berduka sekarang bersukacita. Saudara juga bisa mengalami hal yang sama, seperti yang dialami oleh si kusta ini. Saudara dapat belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus melalui program Figur yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara ini atau melalui media-media lainnya. Jika saudara rindu untuk memberi kesaksian ataupun mungkin bertanya tentang siapakah Yesus yang sebenarnya, silakan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur. Atau jika saudara menggunakan SMS, silakan kirimkan dengan cara tuliskan nama saudara, spasi, kemudian tuliskan Figur, spasi, tuliskan respon saudara, dan kirimkan ke 081333777386. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.